Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan 14 ini pembahasan materi kita mengenai modal saham dan laba ditahan. Klasifikasi dalam modal perseroan terbuka atau lebih disingkat PT ya. Pada waktu berdiri, modal PT itu diperoleh dari penjualan saham yang tercantum dalam akte perusahaan. Tetapi modal mungkin terjadi perusahaan-perusahaan dalam struktur perusahaan setelah berjalan ya. Jadi perubahan-perubahan dalam struktur modal itu bisa terjadi pada saat perusahaan tersebut sedang berjalan ya. Perubahan tersebut antara lain, satu, ada pembelian kembali saham yang beredar untuk sementara waktu atau selamanya, biasanya disebut treasury stock ya. Kemudian yang kedua, ada penukaran saham yang beredar dengan jenis saham yang lain, atau mungkin juga dilakukan reorganisasi yang menyeluruh terhadap struktur modal. Kemudian yang ketiga, ada emisi saham baru. Elemen modal lain. Nah, elemen modal yang lain di dalam PT selain dari modal saham adalah laba ditahan, modal penilaian kembali, dan modal sumbangan. Definisi dari laba ditahan itu sendiri adalah merupakan modal yang sumbernya berasal dari dalam perusahaan ya, laba yang tidak dibagi untuk dividen. Jadi labanya ini sumbernya dari modal dalam perusahaan tapi tidak dibagikan labanya, maka disebut laba ditahan. Kemudian modal penilaian kembali adalah modal yang timbul dari adanya perubahan nilai aktiva yang diakui dalam pembukuan. Kemudian yang ketiga ada modal sumbangan. Modal sumbangan itu sendiri adalah modal yang berasal dari sumbangan yang diterima perusahaan. Nah, treasury stock. Treasury stock itu adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan alasan. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa suatu perusahaan itu membeli kembali peredaran untuk sementara waktu. Yang pertama alasannya adalah untuk menaikkan harga pasar saham. Kemudian yang kedua, akan dijual kembali pada karyawan perusahaan. Jadi untuk mengikat ya karyawan biasanya dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga akan dibagikan sebagai dividen, dan yang keempat untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain. Dalam metode pencatatannya, treasury stock itu ada dua. Yang pertama, pembelian treasury stock dipandang sebagai penghentian peredaran sebagai saham yang beredar. Nah, metode nilai nominal atau disebut juga ya, treasury stock yang dibeli dicatat dengan cara pertama mendebit rekening modal saham, terus yang kedua mendebit rekening treasury stock, dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Kemudian yang kedua itu pembelian treasury stock dianggap sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. Saldo rekening treasury stock dikurangkan pada modal perusahaan. Ini mengurangi jumlah modal. Nah, kita lanjut ke dividen. Pengertian dari dividen itu sendiri adalah pembagian kepada pemegang saham perseroan terbuka yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki. Nah, pembagian dividen kepada pemegang saham itu dapat berakibat satu, pembagian aktiva PT dan suatu penurunan dalam jumlah modal PT seperti dalam dividen kas. Kemudian yang kedua, timbulnya suatu hutang dan suatu penurunan dalam jumlah modal PT seperti dalam utang dividen. Kemudian yang ketiga, tidak ada perubahan dalam aktiva. Jadi utang atau jumlah modal PT tetapi hanya menimbulkan perubahan komposisi masing-masing elemen dalam modal PT seperti dalam dividen saham. Nah, kemudian tanggal dalam rangka pembagian saham. Nah,
Satu, tanggal pengumuman, yaitu tanggal pada saat direksi PT mengumumkan adanya pembagian dividen dengan jumlah tertentu ya untuk setiap lembar saham yang beredar. Nah, yang kedua, tanggal pendaftaran. Nah, pencatatan ya, yaitu tanggal di mana catatan mengenai nama-nama pemegang saham ditutup. Kemudian yang ketiga, tanggal pembayaran, yaitu tanggal di mana dividen yang terutang dilunasi dan dicatat. Jenis-jenis dividen yang pertama ada dividen kas, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Nih jurnalnya kita buat. Jika pada saat pengumuman maka jurnalnya adalah laba ditahan yang didebit, kemudian dikredit ada hutang dividen kas. Nah, kemudian pada saat pembayaran maka jurnalnya adalah hutang dividen kasnya didebit, kemudian dikreditnya ada kas karena kan kasnya berkurang ya. Kemudian yang kedua, dividen likuidasi, yaitu dividen sebagian merupakan pengembalian modal. Nah, jika terjadi sebuah perusahaan itu mengalami likuidasi, maka ini akan dilakukan, yaitu dicatat dengan mendebit rekening pengembalian modal yang akan mengurangi saldo modal saham di neraca. Nah, kemudian yang ketiga, dividen aktiva selain kas, ya. Aktiva ini bisa berbentuk surat berharga, kemudian barang dagangan, dan lain sebagainya. Jurnalnya, pada saat pengumuman, maka jurnalnya laba ditahan didebit, dikreditnya adalah utang dividen saham. Kemudian pada saat pembayaran, jurnalnya adalah utang dividen saham didebit, dikreditnya adalah investasi saham. Kemudian dividen hutang ya, yaitu dividen yang muncul karena laba ditahan mencukupi untuk pembagian dividen tapi saldo kasnya tidak cukup. Nah, jika ini terjadi maka bagaimana jurnalnya? Pada saat pengumuman jurnalnya adalah laba ditahan didebit, dikreditnya hutang dividen scrips ya. Kemudian pada saat pembayaran maka jurnalnya adalah hutang dividen scrips didebit, kemudian biaya bunga didebit, dikreditnya ada kas. Kemudian yang kelima ada dividen saham. Dividen saham itu sendiri yaitu pembagian tambahan saham tanpa dipungut pembayaran kepada para pemegang saham dan sebanding dengan saham yang dimilikinya. Nah, dividen saham itu bisa dibagikan ya. Yang pertama, dividen saham berupa saham yang jenisnya sama. Misalnya, dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa atau dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas disebut dividen saham biasa. Kemudian, dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Misalnya, dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa atau dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Ini disebut juga dengan dividen saham spesial. Nah, alasan yang membenarkan dividen saham itu ada 3. Yang pertama adalah keinginan pimpinan untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisasi sebagian laba ditahan. Kemudian yang kedua, untuk membagi dividen tanpa pembagian aktiva yang diperlukan untuk modal kerja. Dan yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi pertemuan ke-14 ya, modal ditahan yang kedua, modal saham yang kedua dan laba ditahan. Nah, jika masih ada yang belum jelas ya silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.